santri-santri kampungan kayak gitu. Saya lihat di sini itu tertulis kayak huwa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Kalau dipakai koreografi kayak gini, huwa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, kayak gitu. Nah, tulisan kalimat yang seperti ini masih receh. Kenapa saya bilang receh? Kalau bagi orang-orang yang menonton videonya pasti wow, gitu. Padahal itu receh banget, kayak anak-anak kampung bahasa Arab kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari sini huwa rajul, kita teliti ini. Dia bilang huwa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Itu kalimat-kalimat yang kayak gini yang seharusnya ditulis. Kalau umpamanya yang amazing, yang tata bahasanya apa gitu, dia cukup menuliskan ini kan ada pemborosan, harusnya dituliskan aja huwa la yadri annahu la yadri, itu baru keren. Kalau gini huwa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, ini nih tata bahasanya masih susunan Indonesia. Kalau kita cuma kan dia orang yang nggak tahu, tapi di sini terusnya dan dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu atau dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, harusnya kalau umpamanya latar bahasanya bagus pasti dia menulis huwa la yadri annahu la yadri. Kalau masih kayak gini huwa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, ini bahasa kampungan banget. Enggak, belum masuk standar internasional bahasa-bahasa fushanya seperti ini. Ini nih yang receh banget gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Avanti Channel dan semua penonton semuanya, saya tak lupa sebagaimana biasa untuk mendoakan teman-teman semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya kepada kita semua, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya akan mengomentari Pak Safas, Ustadz Safas ya, Ustadz Safas Fresh. Dia menyalahkan Kusani karena di thumbnailnya Kusani itu terdapat tulisan huwa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Maksud Kusani itu ingin menembak Safas Fresh dengan menggunakan kitabnya atau pernyataannya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kemudian ditambah oleh Kusani dengan huwa. Huwa itu maksudnya kembali ke Safas. Huwa, Safas, rajulun adalah seorang laki-laki la yadri yang tidak tahu, wa la yadri annahu la yadri, dan dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, ini disalahkan oleh Safas Fresh. Kenapa disalahkan? Karena kata Safas ini adalah pemborosan kata. Seharusnya langsung huwa la yadri wa la yadri annahu la yadri. Termasuk pemborosan kata, dan ini adalah bahasa Arab receh. Bahasa Arab receh kata Safas Fresh. Pak Safas, ya begini, kata Kusani, kamu kalau mau meludah jangan meludah ke atas. Nanti wajahmu sendiri, mukamu sendiri yang terkena, Safas. Anda mau menyalahkan Kusani. Safas, standar apa? Disiplin keilmuan apa yang akan kau gunakan untuk menyalahkan Kusani? Karena Kusani mengatakan untuk menembak kamu, katakanlah begitu, dengan menggunakan amunisi dari pernyataannya Imam Ghazali, huwa ditambah huwa di depannya. Kemudian oleh Anda disalahkan. Standarnya apa dulu kalau untuk menyalahkan? Jangan hanya bilang itu bahasa Arab receh-receh. Anda sudah pernah belajar semua tata bahasa. Tata bahasa itu bukan hanya nahu dan sorob. Di atasnya itu ada lagi. Untuk memperdalam bahasa Arab Anda itu, sastranya itu ada namanya balaghah. Balaghah ini yang berisi ma'ani, bayan, badik dan semacamnya, Safas. Ya. Begini, Safas, Anda perlu ketahui dulu ya, walaupun saya yakin Anda tidak paham. Di dalam ilmu balaghah yang namanya kalam itu ada 3, Safas. Ada kalam namanya kalam musawat, kalam ijaz, kalam itnab. Kalam musawat itu adalah ta'diyatul makna bi'ibaratin musawiyatin lahu. Mendatangkan makna, maksud tujuan yang ada di hatinya dengan menggunakan ibarat yang panjangnya, yang jumlahnya itu katakanlah sama antara ibarat dengan makna yang dikehendakinya. Ini namanya adalah kalam musawat. Kemudian yang kedua ada namanya kalam ijaz. Ijaz itu apa? Ta'diyatul makna bi'ibaratin naqisatin an. Mendatangkan makna yang dikehendaki, al makna al murad, yang dikehendaki di dalam hatinya itu
dengan menggunakan ibarah yang nakisah, yang kurang. Artinya lebih banyak maknanya ketimbang ibaratnya. Contoh yang ijaz ya Safas, walakum fil kisosi hayatun. Bagimu di dalam hukum kisos terdapat kehidupan. Ibaratnya hanya seperti itu, tetapi maknanya ini luas. Apa maknanya? Kok bisa ya? Kisos ini kan dibunuh. Kok bisa menjadi kehidupan? Kenapa Allah mengatakan kehidupan di dalam hukum kisos ini? Artinya begini, maknanya panjang itu. Ketika seseorang tahu bahwa ketika membunuh orang lain akan dibunuh juga, maka orang lain tidak akan membunuh orang lain. Kenapa? Karena jika dia membunuh orang lain berarti membunuh dirinya sendiri. Sehingga kalau orang sudah takut ingin membunuh orang lain, maka di situ akan tercipta kehidupan. Ini namanya kalam ijaz. Nah, yang ketiga ini adalah kalam itnab. Kalam itnab itu adalah ta'diyatul makna, mendatangkan makna al-murad yang dikehendaki, tapi bi'ibaratin dengan menggunakan ibarat zaidatin anhu yang lebih dari maknanya. Maknanya sedikit tapi yang dikehendaki itu banyak Safas. Yang dikehendaki maknanya sedikit, ibaratnya panjang. Banyak itu contohnya. Apa sih tujuannya? Tujuannya di antaranya adalah takrir untuk menetapkan, taudih untuk menjelaskan, takkid untuk mengkokohkan. Ada namanya lagi dzikrul khos ba'dal am, ada lagi dzikrul am ba'dal khos. Banyak itu contohnya Safas. Dan tujuan kalam itnab ini biasanya Safas, itnab ini biasanya digunakan ketika al-madhu, biasanya untuk memuji seseorang, untuk menyanjung seseorang. Ini biasanya Anda terhadap cewek Anda, biasanya misalnya terhadap tunangan Anda atau terhadap istri Anda merayu, ini biasanya menggunakan kalam itnab Safas. Ini contohnya ya Safas, kalam itnab diantaranya ini. Pas seperti yang dibaca Kusani, ada rojulunnya, di depannya ada huwanya. Huwa rojulun imtazajat bihir rujulah wal hanniyah. Ada yang membaca hunniyah. Fakaifala ahimu bihi ishko. Dia rojulun adalah seorang laki-laki, imtazajat bihir rujulah wal hanniyah, yang mana di dalamnya bercampur, artinya terdapat di dalam diri laki-laki itu terdapat sifat kejantanan dan sifat kelembutan. Fakaifala ahimu bihi ishko, bagaimana aku tidak dirindung-rindu terhadap dirinya. Itu maksudnya Safas, seorang perempuan menyanjung, kagum terhadap seorang laki-laki. Huwa rojulun, kenapa kok tidak langsung huwa imtazajat bihi? Apa tujuannya ini Safas? Itu namanya kalam itnab. Anda ini menyalahkan Kusani. Anda itu namanya meludah ke atas, terus ludahnya itu nomplok di wajah Anda sendiri. Makanya Safas, ya kalau minim ilmu, kalau masih belum belajar nahu sorob saja kamu belum bisa pakai pembahasan balago mau menyalahkan orang. Ini namanya pembahasan balago, ini namanya kalam itnab. Ada tujuan-tujuan tertentu atau yang disebut dengan dawa'i. Nah, contoh lagi Safas, ini Safas ya. Kalau Anda itu masih penasaran, ini lagi contoh. Kita buka Safas di dalam kitab Lawami'ul Anwar. Ya, kitab Lawami'ul Anwar juz 1, silahkan dilihat. Di halaman 46. Saya stabilo itu Safas. Huwa insanun. Ini ketika membahas Nabi. Huwa, Nabi itu insanun, manusia. Uhiya ilaihi bisyar'in, yang diberi syariat. Wa illam yu'mar bitablighihi, walaupun tidak diperintah untuk menyampaikannya. Kenapa? Kalau kita ikuti pemborosan kata-kata Anda, kenapa tidak langsung wa huwa uhiya ilaihi bisyar'in? Kenapa tidak seperti itu langsung Safas? Ya mungkin Anda tidak ngerti pembahasan balaghah. Ini namanya apa? Ini namanya kalam itnab. Banyak di Al-Quran contohnya. Contohnya lagi di dalam Al-Quran itu Safas. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'alar ra'su syaiba.
Beliau berkata, Robbi, Tuhanku, inni wahanal azmu. Sudah inni wahanal azmu. Kenapa kok tidak langsung inni kabirtu, saya tua? Kok dia bilang seperti ini? Ya Tuhanku, sesungguhnya saya wahanal azmu minni. Tulang-tulang saya telah lemah. Washta'ala ra'su syaiba. Kepala saya sudah penuh dengan uban. Itu maksudnya tua hanya. Bisa saja dia bilang saya sudah tua. Itu maknanya. Tapi ibaratnya panjang. Ini namanya kalam itnab, Safas. Ya. Kalau kamu paham sebenarnya di Al-Qur'an kan banyak, Safas. Qul huwallahu ahad. Itu qul, katakanlah Muhammad, huwa, dia, Allahu adalah Allah. Kenapa kok tidak langsung qul Allahu ahadun atau qul huwa ahadun? Kok masih pakai Allahu lagi, Safas? Ya Allah. Safas. Itu lihat. Kenapa ini pemborosan kata namanya ya? Bukan bahasa Arab receh-receh, ini pembahasan tingkat tinggi. Kalau lu nggak paham nahwu sorob saja ndak usah pakai ya Allah. Dan lagi kalau kamu ndak usah ke Al-Qur'an, coba lihat kitab-kitab kecil, kitab Jurmiyah. Al-Jurmiyah itu kitab yang membahas nahwu itu. Pertama kali langsung membahas kalam kan. Al-kalamu huwa al-lafdhu. Kenapa kok pakai huwa lagi? Al-kalamu kalam, huwa ia itu kalam, al-lafdhu adalah lafadz al-murakkabu ila akhiri. Kenapa kok tidak langsung al-kalamu al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i? Kenapa kok tidak langsung seperti itu? Kok masih al-kalamu huwa? Di bab berikutnya bab i'rab, al-i'rabu huwa taghyiru awahiril kalami. Masih ada huwanya lagi, Safas. Kenapa al-i'rabu taghyiru gitu lagi langsung? Nggak usah pakai huwa lagi. Itu Anda ngerti apa maksud dan tujuannya. Gini aja, Safas. Kalau Anda itu merasa pintar, gimana ya? Saya ulang lagi, kita live besok malam, yuk kita live. Saya, Anda, Gusani. Ya kan Anda menyalahkan Gusani, biar saya yang jadi moderatornya lah. Saya yang jadi moderatornya. Anda dan Gusani yang baca kitab. Ataukah sampean yang memilih saya dengan Anda, Gusani yang jadi moderatornya? Gimana? Kita live baca kitab itu, Safas. Kitab Balaghah ini kalau kamu tidak percaya ya. Kitab Balaghah, silakan Anda download kitab Balaghah itu. Ini kitab sastra bahasa Arab. Kalau Anda tidak tahu sastra bahasa Arab, ya gimana ya mau menjelaskannya? Karena bahasa itu bukan hanya nahwu sorob. Ini pembahasan tingkat tinggi. Kalau kamu tingkat dasar nahwu sorob saja belum tahu, ya gimana ini caranya? Ya udah, itu dulu untuk Safas sebagai pembuka. Kalau tidak terima, Anda itu tidak terima, baiknya langsung kita diskusi secara live saja ya. Jangan ngeles sembarang ini itu sudah. Kita langsung diskusi secara live. Atau ndak usah diskusi, kita lebih baik baca kitab aja. Anda baca, saya yang dengarkan, kemudian kita saling tanya jawab gitu ya, Safas. Mohon maaf sebelumnya. Wa khairan minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.